BPD KPA, kemudian BPD Kota Batam, BPD Kota Batam, Ketua Tim Penyidik, Subdit 4 PPA. Terima kasih rekan-rekan sudah memenuhi undangan kami. Kami ingin menyampaikan rilis awal terkait dengan adanya pemberitaan tentang adanya dugaan kekerasan di SMK Penerbangan Dirgantara Batam. Kasus ini saat ini sedang dan akan terus ditangani oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Umum. Laporan polisi sudah dibuat, yaitu tertanggal hari ini 19 November. Ini merupakan bentuk respon cepat dari kita untuk menyikapi dan menindaklanjuti pemberitaan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang terjadi di SMK tersebut. Ada 4 korban ada 5 korban, ada 5 korban dalam kasus yang dilaporkan ini. Yang pertama ini inisial IN 17 tahun, SA 18 tahun, RA 17 tahun, GA 17 tahun, FA 17 tahun. Kesemuanya ini adalah murid dari SMK Penerbangan Dirgantara. Rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan bahwa saat ini penyidik sedang melakukan langkah-langkah penyelidikan, karena terhitung mulai hari ini laporan polisi telah dibuat, dan dari hasil pemeriksaan sementara para korban ini mendapatkan perlakuan kekerasan. Saya garis bawahi, para korban ini mendapat perlakuan kekerasan sejak kelas 1 SMA sampai dengan saat ini kelas 3. Mereka mendapatkan perlakuan kekerasan dikarenakan adanya pelanggaran yang mereka buat. Mungkin rekan-rekan media sudah memahami dan ataupun juga sudah mendengar bahwa ada beberapa perlakuan kekerasan seperti kekerasan verbal, kemudian kekerasan fisik, termasuk sampai dengan kekerasan dengan menggunakan ataupun merantai leher dan tangan anak didik kita tersebut. Untuk sementara Ditkrimum sudah melayangkan untuk permintaan visum et repertum, ya. Kemudian juga sudah melakukan penyitaan terhadap dokumen foto korban pada saat dirantai dan di sel. Tentu ini kita sangat prihatin. Di dunia pendidikan kita masih ada hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Dan tentu proses penyelidikan akan terus berjalan. Apabila nanti telah ditemukan 2 alat bukti yang kuat, penyidik akan meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan. Dan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi, ini akan diterapkan pasal 80 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perundungan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu juga penyidik akan menerapkan pasal penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP. Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Rekan-rekan sekalian, ini adalah rilis awal dari kami untuk menyikapi dan menindaklanjuti adanya keresahan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang ada di Kota Batam ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Dir atau dari Ibu untuk ini, nanti kami persilakan untuk menyampaikan tambahan. Silakan Pak Dir.
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari IPTD BPA Provinsi Kepri, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kasus ini sangat disayangkan sekali, tapi alhamdulillah pihak dari Polda Kepri kita sangat berterima kasih atas respon cepatnya untuk penanganan kasus ini cepat diselidiki. Mungkin itu aja, kita tengok ke depan. Kalau kami sih dari IPTD BPA kita cuma sifatnya pendampingan. Kita melihat bagaimana si korban yang dibutuhkan upayanya apa sih. Kalau misalnya dia masalah psikolog, nanti kita akan sediakan psikolog untuk kesehatan, kita akan segera lakukan pengecekan kesehatannya. Terima kasih Pak Dir, Bapak dari Kepolisian Polda Kepri. Saya sangat berterima kasih atas responnya dengan cepat tanggap untuk menuntaskan masalah ini. Jangan ada lagi masalah sekolah-sekolah yang lain yang bermasalah di Kepri ini. Terima kasih Pak. Oke, dari Pak Dir ada yang ingin tambahkan? Silakan Pak. Terima kasih Pak Mas, rekan-rekan sekalian. Dan ini sebagaimana penyampaian dari Pak Kabimas tadi, bahwa ini adalah langkah cepat kita merespon tentang pemberitaan kejadian penganiayaan ataupun kejahatan di lingkungan pendidikan. Setelah kami bermula dari pemberitaan ini, kami cepat mengambil langkah. Tadi pagi kami juga kemarin langsung melakukan penyelidikan di lapangan, langsung datangi ke lokasi yang disampaikan. Kemudian kami juga kemarin mengundang ke masing-masing pihak, sehingga tadi pagi kami bisa berkumpul dengan rekan-rekan dari instansi terkait terkait dan juga mengetahui langsung tentang kejadian yang dialami oleh masing-masing korban ini. Ya. Ini kami lakukan langkah ini secepatnya. Dan setelah kami melakukan tadi gelar perkara awal dan mendengarkan cerita dari masing-masing korban, hingga kami segera memberikan laporan polisi. Dan pada hari ini juga laporan polisi terbit, dan pada hari ini juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa sudah kita melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi. Dalam hal ini dari keluarga juga sudah kita ambil keterangan. Dan kita harapkan nanti ke depannya ini perkara ini cepat kita naikkan ke proses selanjutnya. Jadi kami laporkan untuk kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Bapak mungkin ada yang disampaikan, kami persilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak. Ya. Jadi langsung saja ya. Kami ini adalah lembaga pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak ya. Jadi tupoksi kami itu adalah mengawasi sistem penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam. Nah, objek awasan kami semua pihak kami awasi, kami sorotin. Ya, bagaimana sistem perlindungan anak di suatu tempat tersebut. Nah, alhamdulillah kami apresiasi sekali ini nama pihak kepolisian merespon cepat. Info yang kami sampaikan, temuan-temuan yang kami sampaikan direspon dengan cepat. Menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman wartawan mengenai kasus ini. Saat ini semua temuan kami sudah kami serahkan ke kepolisian, ya, semua kepolisian. Kalau ada hal menyangkut pidana atau apa, kami nunggu rilis resmi dari kepolisian, ya, bukan kami dari KPPD tidak mau menjawab. Ada hal tertentu yang tidak boleh kita langgar demi berjalannya penegakan hukum seadil-adilnya. Demikian dari kami, dari KPPD. Tak lupa juga kami apresiasi kepada unit UPTD PPA. Reaksi cepat mendampingi anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut sudah dikasih pendampingan, sudah di asesmen oleh psikolog. Bagaimana untuk tidak lanjutnya, apa saja atau hak-hak apa saja yang harus dipenuhi dengan anak tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media, kami persilakan 2-3 orang. Ya, saya silakan. Dari mana? Ya. Jadi tadi kasus yang terhadap FPN Dirgantara ini kan bukan kasus yang terbaru gitu. Terasa 2018 itu pernah ada kasus yang sama dengan pengebolan juga 2019. Ya kami juga ada kasus juga yang temuan itu mengajari siswa itu menembak di depan orang, dan 2021 juga ada kasus yang sama. Mungkin ya
kan sejauh mana keputusan kita menangani kasus ini, apakah sampai menemukan tersangka dan sampai ada kejelasan terkait pendidikannya. Terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa langkah proaktif dari Ditkrim Polda Kepri sudah dilakukan. Ya. Kemudian laporan polisi juga sudah dibuat. Langkah-langkah pendampingan juga sudah dilakukan. Proses penyelidikan ini masih akan terus dilakukan. Yang jelas proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Ditkrim Polda Kepri secara profesional. Ya. Terima kasih banyak Pak. Izin Pak. Ya. Untuk saat ini apakah satu sekolah tulis apa di garis polisi lain atau enggak? Silakan Pak Dir. Baik, untuk saat ini karena masih dalam proses penyelidikan, ya, kita kan sudah mengetahui dan juga perkara yang ini adalah yang sudah berapa tahun 2020. Ya. Tentunya untuk masalah polisi lain itu, saya rasa kalau memang sudah ini itu langkah terakhir. Ya. Tapi intinya ini masih dalam proses penyelidikan kita, ya. Kita melakukan dulu pemeriksaan terhadap korban ini, ya. Apakah perlu tidaknya nanti kita lihat, ya. Menurut kami gitu. Ya, terima kasih. Jadi untuk proses polis lain nanti penyidik yang akan menentukan apakah diperlukan atau tidak. Yang jelas jangan sampai proses polis lain ini mengganggu proses belajar mengajar di sana. Terima kasih ya. Ya, terakhir Pak, SPN Dirgantara ini ada kerjasama dengan pihak kepolisian tidak? Karena penanggung jawab pada kasus 2018 itu kan polisi aktif. Lalu yang sekarang ini purnawirawan polisi. Itu apakah dari pihak kepolisian ada kerjasama dengan SPN atau tidak? Atau ya. bagaimana? Baik, sampai dengan saat ini belum ada ya kerjasama dengan SPN Polri ya, SPN Polda Kepri khususnya. Terkait dengan pembinanya itu adalah mantan anggota Polri, itu kita tidak bisa masukkan di sini. Yang jelas penyidik akan bekerja berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dari hasil proses penyidikan. Ya, itu ya. Oke. Cukup ya, rekan-rekan ya. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak. Cukup Pak, Sekali yang terakhir ya. Pak, apakah sudah ada pemanggilan dari kepolisian untuk pihak sekolah Pak? Itu nanti akan dilakukan oleh pihak penyidik ya. Saat ini penyidik baru melakukan upaya pemeriksaan ya, langkah-langkah pemeriksaan saksi-saksi dan korban serta tindakan pendampingan baik dari UPBT maupun dari biro psikologi yang ada di ataupun psikologi yang ada di Polda Kepulauan Riau. Terima kasih ya. Pak. Yuk. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.